Persaingan Sunderland dan Newcastle, yang dikenal sebagai Tyne-Wear Derby, merupakan salah satu rivalitas paling mendalam dalam sepak bola Inggris. Dua kota yang hanya berjarak sekitar 19 km ini memiliki sejarah panjang saling bersaing, yang berakar dari konflik politik, ekonomi, hingga identitas regional. Rivalitas ini bukan sekadar pertarungan di lapangan hijau, ia mencerminkan dendam historis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Rivalitas ini bermula pada abad ke-17, tepatnya selama Perang Saudara Inggris pada tahun 1642 sampai tahun 1651. Newcastle upon Tyne mendukung pihak royalis yang setia pada Raja Charles pertama, sementara Sunderland memihak parlemen di bawah Oliver Cromwell. Konflik mencapai puncak di pertempuran Boldon Hill, di mana pasukan dari kedua kota saling berhadapan secara langsung. Ribuan nyawa melayang, keluarga terpecah, dan kebencian yang lahir dari perang itu tidak pernah benar-benar hilang. Pada abad ke-18 dan 19, persaingan bergeser ke ranah ekonomi. North East England menjadi pusat industri batu bara dan pembuatan kapal. Newcastle, dengan Sungai Tyne sebagai jalur utama, menguasai perdagangan batu bara melalui monopoli yang diberikan kerajaan. Sunderland, di Sungai Wear, berjuang keras untuk bersaing, tetapi sering kalah dalam tender dan kontrak besar. Ketika Newcastle mendapat keuntungan, ribuan pekerja di Sunderland terdampak, pengangguran meningkat, keluarga kesulitan. Kebanggaan regional pun terbentuk, penduduk Sunderland menyebut diri mereka Mackems, sementara Newcastle disebut Geordis, dan menganggap diri lebih superior sebagai pusat perdagangan. Sepak bola menjadi wadah baru untuk melepaskan dendam ini. Sunderland AFC didirikan pada 1879, Newcastle United pada 1892 dari merger klub lokal. Pertemuan kompetitif pertama terjadi pada 1888 di Piala FA, dengan Sunderland menang 2-0. Sejak itu, derby ini telah digelar 157 kali hingga akhir 2025, dengan catatan hampir seimbang, Newcastle 54 kemenangan, Sunderland 53, dan 50 seri. Gol Sunderland sedikit lebih unggul, 244 berbanding 233. Mengapa dua kota yang begitu dekat ini masih saling membenci setelah ratusan tahun? Masalah intinya adalah identitas dan kebanggaan lokal yang kuat. Bagi penduduk North East, mendukung klub bukan sekadar hobi, ia bagian dari siapa mereka. Sunderland sering dilihat sebagai klub pekerja keras yang bangkit dari keterpurukan, sementara Newcastle diasosiasikan dengan kekayaan dan ambisi lebih besar, terutama setelah investasi besar dari pemilik Saudi. Di era kontemporer, masalah bertambah kompleks. Kedua klub sering naik turun divisi, tapi derby tetap menjadi ajang paling panas. Bentrokan fans, pengamanan ketat polisi, dan liputan media yang berlebihan membuat tensi meningkat. Bahkan di 2025, ketika Sunderland promosi kembali ke Premier League setelah mengalahkan Sheffield United 2-1 di final playoff Championship, derby kembali ke level tertinggi untuk pertama kalinya sejak tahun 2015 sampai tahun 2016. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah rivalitas ini masih sehat, atau berpotensi menjadi toksik bagi generasi muda yang mungkin tidak paham akar sejarahnya. Video ini dibuat untuk membuka wawasan bagi anak muda dan siapa saja yang ingin memahami sejarah lebih dalam. Bukan sekadar menceritakan skor pertandingan, tapi menjelaskan bagaimana politik, ekonomi, dan identitas membentuk rivalitas yang bertahan berabad-abad. Tujuannya adalah membangkitkan rasa penasaran, mengapa dua kota ini saling butuh satu sama lain untuk merasakan gairah sepak bola, tapi juga saling tusuk. Setelah menonton, penonton diharapkan melihat derby ini bukan hanya hiburan, melainkan pelajaran tentang bagaimana masa lalu membentuk identitas hari ini, dan bagaimana rivalitas bisa menjadi kekuatan positif jika dikelola dengan bijak. Bayangkan stadion yang bergemuruh, ribuan suara, menyanyi lagu perang, dan satu gol saja bisa memecah kota menjadi dua kubu yang saling membenci seumur hidup. Itulah Tyne-Wear Derby, rivalitas yang akarnya lebih tua dari sepak bola modern itu sendiri. Dari darah di medan perang abad ke-17 hingga own goal dramatis di Premier League 2025, cerita ini penuh momen yang membuat bulu kuduk merinding. Langsung ke inti, ini bukan sekadar derby lokal, ini perpaduan perang saudara, perebutan kekayaan batu bara, dan kebanggaan yang tak pernah padam.
Cerita akan disampaikan secara kronologis dan mudah dipahami, dengan fakta-fakta kunci yang membuat penonton tetap terpaku hingga akhir. Rivalitas Sunderland dan Newcastle berakar dari Perang Saudara Inggris pada tahun 1642 sampai tahun 1651. Newcastle mendukung Raja Charles pertama dan mendapat monopoli perdagangan batu bara, sementara Sunderland memihak parlemen. Konflik memuncak di Boldon Hill, di mana kedua kota saling serang. Dendam dari pertumpahan darah itu bertahan lama. Pada abad ke-19, persaingan berlanjut di industri. Newcastle menguasai ekspor batu bara via Sungai Tyne, sementara Sunderland fokus pada pembuatan kapal di Sungai Wear. Ketimpangan ini menciptakan iri hati mendalam. Kontrak besar untuk satu kota berarti kemiskinan bagi yang lain. Sepak bola menjadi penyalur emosi itu. Sunderland AFC lahir 1879, Newcastle United 1892. Pertemuan kompetitif pertama di Piala FA 1888 berakhir kemenangan Sunderland 2-0. Momen ikonik terjadi tanggal 5 Desember tahun 1908, Sunderland menghajar Newcastle 9-1 di St James Park, rekor kemenangan terbesar dalam derby ini. Ironisnya, Newcastle tetap juara liga musim itu. Di abad ke-20, derby sering penuh drama. Sunderland menang besar 6-1 pada 1950-an, Newcastle balas dengan trofi Piala FA. Rekor playoff 1990 menjadi legenda, Sunderland lolos ke divisi atas meski agregat kalah. Berkat aturan away goal, fans Newcastle marah hingga invasi lapangan. Era 2000-an tambah sengit. Sunderland menang 6 derby beruntun hingga 2015, termasuk gol dramatis Jermaine Defoe 2015 dan Kieran Richardson 2007. Newcastle membalas dengan kemenangan besar seperti 5-1 pada 2010, di mana Alan Shearer mencetak gol terakhir karirnya. Sunderland degradasi 2017, derby absen hingga 2025. Sunderland promosi kembali setelah drama playoff, kalah 1-0 tapi bangkit 2-1 lawan Sheffield United, gol penentu Tom Watson di injury time. Derby kembali ke Premier League. Pertemuan pertama musim tahun 2025 sampai tahun 2026 di Stadium of Light pada tanggal 14 Desember tahun 2025, berakhir Sunderland 1-0 Newcastle, own goal Nick Woltemade dari umpan Nordi Mukil di menit 46. Sunderland memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga menjadi 10 pertandingan. Secara keseluruhan, hingga akhir 2025, Newcastle unggul tipis 54-53 dalam total kemenangan, tapi Sunderland mendominasi belakangan. Fans Sunderland ejek Newcastle sebagai Max atau Geordis, sementara Newcastle balas panggil Sunderland Mackems dengan nada sinis. Rivalitas ini mengajarkan tentang identitas regional di tengah globalisasi. Di dunia yang semakin seragam, kebanggaan lokal seperti ini membuat sepak bola hidup. Tapi ia juga mengingatkan, dendam historis bisa jadi kekuatan positif jika disalurkan ke lapangan, bukan kekerasan. Derby selanjutnya di St James Park, Maret tahun 2026, pasti penuh antisipasi. Siapa yang akan menambah babak baru dalam kisah abadi ini?